Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nawawi dengan NIM 3012231310 yang akan bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi kelompok kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan kelompok saya. Kepada teman kelompok saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Azian dengan NIM 3012231237. Halo, perkenalkan nama saya Irma Eviana dengan NIM 3012231060. Baik, terima kasih kepada teman kelompok saya yang sudah memperkenalkan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Kasus Implementasi Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas perkembangan perbankan syariah di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong perkembangannya, berbagai tantangan yang dihadapi, strategi agar mampu bersaing, hingga perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan menambah pemahaman kita semua mengenai implementasi perbankan syariah di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Baik, kita mulai. Sebagai pembuka, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sehingga keuntungan dan risiko ditanggung secara adil oleh kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa bank syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Jika kita melihat perkembangannya, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat. Awalnya, Indonesia hanya memiliki satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Namun, sekarang jumlah bank umum syariah, unit syariah, dan BPRS terus menambah. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah juga semakin meningkat. Ada juga beberapa faktor mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Yang pertama, adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai syariat Islam. Yang ketiga, inovasi produk yang semakin beragam. Dan yang terakhir itu perkembangan teknologi digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Meskipun berkembang, bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan regulasi. Contohnya, proses perizinan produk baru masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya sinkron, sehingga dapat memperlambat inovasi. Bahkan pada beberapa transaksi syariah masih terdapat kendala dari sisi perpajakan. Selain regulasi, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja bank syariah. Akibatnya, minat menggunakan bank syariah masih rendah. Bahkan ada anggapan bahwa sistem bagi hasil sama aja dengan bunga, padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda. Oleh karena itu, edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting. Di tantangan digitalisasi, di era digital seperti sekarang, banyak bank-bank syariah yang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa tingkatan yang dihadapi antara lain pengembangan aplikasi mobile banking, menjaga keamanan data nasabah, tingginya biaya investasi teknologi, serta kebutuhan akan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang digital. Ada strategi bank syariah agar mampu bersaing. Untuk menghadapi persaingan tersebut, bank syariah perlu menerapkan strategi khusus. Antara lain, yang pertama, memperluas jaringan kantor cabang dan ATM. Yang kedua, memperkuat layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang keunggulan bank syariah.
Yang keempat, mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada perbankan syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan menghindari riba. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga seperti dasar kegiatan usahanya. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki tujuan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang halal, adil, dan transparan. Namun dalam tantangan seperti persaingan, namun dalam perkembangannya, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, serta kurangnya inovasi produk. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Kami dengan senang hati menerima pertanyaan, saran maupun masukan. Saya Muhammad Rifki Nawawi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.